Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, hari ini saya mau membahas nih tentang filosofi pendidikan Indonesia. Di sini kita akan membahas terkait tugas-tugas pada topik satu pada mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia dengan dengan nanti kita yang akan kita bahas yaitu tentang ini tiga permasalahan, yaitu tentang adakah praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah adakah model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu tersebut. Dan yang ketiga adalah apa yang bisa kita tawarkan sebagai calon pendidik. Oke, lah, yuk kita mulai. Ya, jadi di sini apa sih sebenarnya model pendidikan itu sendiri? Jadi ketika kita membahas model pendidikan, di sini ada dua pendapat ya. Yang pertama itu menurut Aaron dalam Mulyono 2018, model belajar merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Kemudian yang kedua yaitu menurut Joyce Will and Calhoun dalam Warsono dan Haryanto 2013, mengungkapkan bahwasanya model adalah deskripsi lingkungan pembelajaran yang meliputi perilaku guru dalam melangsungkan pembelajaran. Nah, di sini dari dua pendapat ahli, kita dapat menyimpulkan bahwasanya yaitu model pendidikan adalah sebuah sistem pendidikan. Ya, jadi model pendidikan itu adalah sebuah sistem ya. Tadi disebutkan dari teman-teman adalah merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik. Jadi sebuah sistem pendidikan dan bagaimana penerapan model pembelajaran oleh pendidik itu sendiri. Jadi di kesimpulan dari dua argumen ahli tersebut yaitu menggambarkan bahwasanya model pendidikan itu adalah perbandingan antara sistem pendidikan dan bagaimana pendidik dalam menerapkan pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Jadi antara keduanya itu harus saling berhubungan gitu. Kemudian, nah, untuk menjawab pertanyaan, model pendidikan yang membelenggu siswa dalam belajar itu seperti apa sih? Jadi model pendidikan yang membelenggu siswa dalam belajar yaitu adalah pendidikan biasanya praktek tentang pendidikan konvensional. Seperti apa sih praktek pendidikan konvensional itu? Yang pertama yaitu biasanya pendidik atau guru itu minim sumber informasi belajar. Biasanya kalau kita flashback dari pembelajaran-pembelajaran kita pada waktu SD dulu atau mungkin SMP, biasanya pembelajaran di dalam kelas hanya berfokus pada dua referensi ya mungkin. Ada LKS, lembar kerja siswa, dan juga ada buku paket. Hanya terbatas pada dua itu. Guru jarang untuk memberikan referensi pembelajaran yang lain di luar dua referensi tersebut. Dan di sini kemudian ada juga nih tentang ketidakbebasan mengemukakan pendapat. Nah, ketidakbebasan dalam mengemukakan pendapat ini kenapa ya? Karena yang pertama ya bersangkutan dengan apa namanya itu permasalahan yang lain. Yang pertama tadi yaitu minimnya sumber informasi belajar. Di sini murid merasa tidak yakin nih untuk mengungkapkan pendapat mereka, untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Biasanya pembelajaran konvensional ini hanya berfokus pada guru menerangkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang kebebasan memilih minat dan bakat. Nah, di sini siswa atau peserta didik biasanya itu tidak dibebaskan nih untuk memilih minat dan bakat mereka. Ini lebih ke lingkup keluarga sih. Kemudian yang keempat, teacher center, pembelajaran yang berfokus pada guru. Kemudian yang kelima adalah kurang menerapkan nilai dan budaya Indonesia. Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, nih kita masih masuk ke topik pertama yaitu tentang minimnya sumber informasi belajar. Jadi sumber informasi belajar itu apa sih? Nah, ini ada dua pendapat ahli, yaitu sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi, seperti media informasi untuk mengkomunikasi massa. Sumber informasi dapat diperoleh melalui media cetak, surat kabar atau majalah, media elektronik, televisi, radio, internet, dan melalui kegiatan tenaga kesehatan seperti pelatihan yang diadakan. Noto Atmojo 2003. Ya,
Kemudian yang kedua, Roger 1983 dalam Rahmawati 2018 juga menyatakan bahwa sumber informasi ini mempengaruhi kelima komponen self-efficacy, response, seven effectiveness, severity, vulnerability, dan fear, yang kemudian akan mendapatkan salah satu dari adaptive capping response. Ya, jadi maksudnya itu minimnya sumber informasi belajar itu dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam apa yang namanya itu beberapa hal. Yang pertama itu tentang self efficacy, tentang bagaimana dia menemukan kepercayaan dirinya. Kemudian tentang response seven effectiveness, 7 habit yang membentuk karakter siswa. Kemudian ada severity, vulnerability, dan fear, ketakutan. Jadi secara tidak langsung sumber informasi ini akan membentuk karakter siswa yang mana kedepannya itu akan menjadi pribadi yang kurang ideal seperti itu. Contohnya dalam berkehidupan di masyarakat. Yang kemudian akan mendapatkan salah satu adaptive coping response, yaitu seperti contohnya sikap atau niat dalam berperilaku atau maladaptive coping response, contoh menghindar atau menolak. Jadi siswa itu akan merasa kesulitan dalam kehidupan sosial masyarakatnya nantinya. Seperti itu. Apa sih dampak-dampaknya? Nah, ini dia. Dampak dan akibat dari minimnya sumber informasi. Lebih lanjut, jadi setidaknya dari beberapa pandangan ahli tadi, saya berpendapat bahwasanya minimal ada 3 dampak nih. 3 dampak dan 3 akibat. Jadi ketika kita dampak akibat itu bukannya sama ya. Ya ternyata saya juga baru tahu dampak dan akibat itu berbeda. Menurut kamus KBBI, bahwasanya dampak itu adalah pengaruh kuat untuk menjadikan sebuah akibat. Nah, contohnya nih, minimnya sumber informasi berdampak kepada siswa tidak terbuka dalam perbedaan sudut pandang. Nah, jadi siswa menjadi pribadi yang kurang open-minded. Kemudian akibatnya apa? Menganggap sudut pandangnya paling benar, berkurangnya rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Jadi ketika siswa itu belajar hanya dalam satu referensi tertentu, dia menganggap itulah referensi yang paling benar. Atau mungkin itu adalah satu-satunya acuan untuk menempuh suatu hasil. Ketika kita berbicara hal yang sederhana, contohnya yaitu mungkin ketika dia mencari angka 4, dia hanya mempunyai satu referensi. Lah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan dia menganggap itu adalah yang paling benar. Dia tidak tahu bahwasanya 4 dikurangi 2 itu juga 2 dan lain sebagainya. Seperti itu. Atau 1 ditambah 3 itu juga 4. Atau mungkin 4 dibagi 1 itu juga 4 dibagi 1 itu juga 4 dikali 1 itu juga 4 dan lain sebagainya. Banyak cara, tapi ketika siswa tidak memiliki sumber informasi yang luas, maka dia akan tertutup atau mungkin bisa saja menjadi fanatik juga mungkin terhadap suatu referensi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman materi pembelajaran yang dangkal. Nah ini, minimnya sumber informasi juga mengakibatkan siswa memahami materi yang dangkal. Akibatnya apa? Pemahaman materi siswa kurang sempurna. Referensi yang sedikit menjadikan siswa hanya menghafal, bukan memahami. Nah, seperti yang kita ketahui dengan minimnya referensi, beberapa dari siswa itu apa ya namanya ya, mempelajari materi itu hanya dengan satu metode yaitu menghafal, bukan benar-benar memahami. Ketika kita berbicara dengan memahami, berarti diperlukan kajian yang lebih luas lagi. Tidak cukup untuk hanya membahas tentang satu referensi tertentu saja. Kita harus mencari referensi sumber informasi dan lain-lainnya, kemudian kita baru menyimpulkan berdasarkan pendapat kita masing-masing. Kemudian yang ketiga itu siswa menjadi terkekang untuk berpikir kritis dan berkreasi. Karena apa ya, modalnya saja sudah terbatas hanya satu referensi. Maka biasanya siswa tidak menjadi pribadi yang kurang kritis seperti itu. Akibatnya siswa tidak dapat mengenali potensi dan kemampuan di dalam dirinya. Otomatis ya, ketika pikirannya itu tidak kritis dan kemudian tidak berkreasi, maka dia juga kesulitan nih untuk mengenali potensi dan kemampuan dalam dirinya.
Seperti itu. Itu beberapa contoh tentang akibat ya, tentang minimnya sumber informasi. Kemudian kita masuk ke topik kedua yaitu tentang ketidakbebasan dalam mengemukakan pendapat. Nah, nih, mengungkapkan pendapat, siswa tidak diberi kebebasan untuk berpendapat yang sering terjadi di daerah pedesaan. Menurut guru, siswa belum cukup mumpuni untuk menyampaikan sebuah pendapat tentang suatu permasalahan. Hal ini didukung oleh siswa yang belum memiliki akses pengetahuan yang luas seperti yang ada di perkotaan. Nah, nih, jadi kenapa sih biasanya kok siswa itu tidak bebas dalam mengelola pendapat? Salah satunya tadi juga minimnya sumber informasi. Seperti ini contohnya tadi ya, masyarakat siswa yang di desa itu hanya membahas permasalahan-permasalahan yang di desa, tidak mengetahui nih permasalahan-permasalahan apa yang ada di kota karena lingkungan mereka, pengetahuan mereka hanya terbatas di lingkungan di desa mereka itu sendiri. Kemudian mengapa hal ini bisa terjadi? Apa namanya itu? Ketidakbebasan dalam berpendapat, yaitu yang pertama ada keterbatasan-keterbatasan yang mengakibatkan hal ini bisa terjadi. Yang pertama yaitu tentang guru tidak percaya murid. Nah, masih banyak nih guru-guru senior kita itu menganggap bahwasanya murid adalah gelas kosong, ya artinya murid tidak mengetahui apa-apa. Nah, jadi untuk menjadi calon pendidik yang saat ini kita menerapkan kurikulum merdeka dan berhadapan dengan siswa Gen Z yang mungkin sudah banyak taunya atau mungkin lebih pintar daripada kita. Sudah zamannya yaitu kita menganggap murid kita adalah bukan gelas kosong lagi, melainkan gelas yang sudah terisi nih. Nah, gelas yang sudah terisi ini bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, mengarahkannya, menggali kemampuan mereka, dan bagaimana mengoptimalkan gelas yang sudah terisi ini menjadi wadah yang lebih luas lagi dalam menampung air tersebut itu sendiri. Jadi sudah saatnya kita itu kalau di kelas ketika memperhatikan siswa yang kritis, siswa yang berinteraksi dengan kita dengan aktif itu justru akan lebih bagus daripada kita hanya menyampaikan materi dan siswa hanya duduk melihat dan menerangkan saja. Juga bukan zamannya lagi siswa duduk sepaneng gitu. Ya nih, guru memberikan kesempatan siswa ikut dalam proses pembelajaran dengan diskusi. Of course ya, seperti itu. Kemudian, keterbatasan yang kedua yaitu sumber informasi sedikit. Satu sumber belajar, satu lembar kerja. Seperti ya tadi yang kita sudah bahas, bahwasanya ketika kita merefleksikan diri kita ketika kita masih SD SMP kemarin dulu itu hanya berfokus pada dua referensi pokok lah yang biasanya kita rasakan yaitu LKS dan buku paket. Biasanya lembar kerjanya pun juga di situ, latihan-latihan soalnya juga berbasis di situ. Kita tidak diberikan kebebasan oleh guru untuk mencari referensi lain atau melatih apa namanya itu pengetahuan kita, mengasah pengetahuan kita itu dengan referensi yang lain seperti itu. Seharusnya sumber belajar yang bervariasi, lembar kerja yang beragam, jenis dan tugasnya. Supaya itu tadi ya, murid menjadi apa namanya itu mengenali dirinya dan kemampuannya. Seperti itu. Dan dia dibebaskan ya untuk mengeksplor sumber informasi dan beberapa pengetahuan dan sehingga dia dapat menyimpulkan pengetahuan mereka sendiri. Menjadi kan siswa itu paham akan pembelajaran itu. Seperti itu, bukan hanya hafal. Nah ini, dengan memiliki banyak pengetahuan, informasi, sudut pandang dari berbagai sumber belajar, maka peserta didik akan dapat menyimpulkan sendiri apa yang mereka pahami. Nah, sehingga pemahaman itulah yang menjadi sebuah pendapat untuk didiskusikan dan menjadi pemahaman yang holistik bagi mereka. Jadi ketika siswa ini sudah mengeksplor informasi, kemudian dia sudah menyimpulkan pemahaman mereka sendiri, kemudian diutarakan di kelas, dan didiskusikan, jadi pengetahuan yang mereka dapatkan itu adalah pengetahuan yang tidak cacat atau pengetahuan yang hanya sekedar menghafal, tapi pemahaman yang utuh karena dia berasal dari eksplorasi dia sendiri, pemahaman dia sendiri, kemudian didiskusikan di dalam kelas, dimatangkan di dalam kelas, seperti itu. Kemudian permasalahan ketiga yaitu tentang kebebasan memilih minat dan bakat. Ini lebih ke faktor keluarga. Kita sering merasakan bahwasanya
menghadapi orang tua yang otoriter terhadap minat anak. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, of course ya. Jadi setiap orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi kadang-kadang nih orang tua itu tidak melihat atau mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak mereka, sehingga orang tua itu terkadang dalam tanda kutip melewati batasan-batasan yang menjadikan dalam mengarahkan anak kita supaya memilih bukan berdasarkan apa yang mereka inginkan, tapi apa yang kita sebagai orang tua ingin seperti itu. Alhasil anak-anak itu merasa dirinya itu berkorban atau mengalah hanya karena mendengarkan atau melakukan keinginan yang orang orang tua kita inginkan seperti itu. Akibatnya apa sih? Nah, ini contohnya dulu nih. Contohnya dulu waktu mau masuk SMA, anak-anak itu biasanya diarahkan oleh orang tua kita itu, udah masuk SMA saja. Sudah masuk SMA, IPA apa IPS ya? Sudah diarahkan seperti itu. Kemudian ketika kuliah pun, katakanlah ketika kuliah pun, di sini orang tua juga turut andil atau justru memiliki peran besar dalam menentukan program studi apa yang akan ditempuh anaknya dalam jenjang-jenjang pendidikan. Nah, hal itu adalah hal yang harus dirubah ya pada zaman sekarang. Karena sudah saatnya kita itu sebagai orang yang lebih dewasa itu membantu untuk menggali, mengenali, dan mengembangkan kemampuan dan potensi dalam peserta didik kita atau anak didik kita. Bukan bukan lagi saatnya kita yang mengarahkan, tapi biarkan mereka memilih jalan mereka sendiri dengan pantauan pengawasan kita. Seperti itu. Nah, dampaknya apa sih? Nih, dampaknya. Anak kurang semangat dalam menjalaninya, tentu ya, karena itu pilihan orang tua. Kemudian yang kedua itu tidak bisa menggali minat dan bakatnya. Coba kita bacanya horizontal dulu. Anak kurang semangat dalam menjalaninya, dampaknya. Solusinya diberikan tes atau asesmen diagnostik. Oke. Tidak bisa menggali minat dan bakatnya, of course. Merasa salah jurusan, tidak tahu minatnya di mana, tertekan dan depresi. Pastinya ya. Kemudian solusi yang diberikan itu diberikan tes atau asesmen diagnostik. Ya, seperti di kurikulum Merdeka, kita dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas, kita juga perlu menerapkan diagnosis awal nih untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa. Kemudian memfasilitasi anak untuk mengeksplor diri. Kita berikan metode pembelajaran tentang discovery learning, biarkan anak-anak mencari sumber-sumber belajar mereka masing-masing. Kemudian tidak membatasi anak mencoba hal baru, of course ya. Kita berikan kebebasan kepada anak untuk mencoba setiap hal baru yang mereka ingin coba atau mereka ingin mendapatkan pengalaman di dalamnya. Tidak zamannya lagi kita membatasi anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, orang tua mendukung yang dilakukan anak selama itu positif. Nah, kuncinya adalah selama itu positif ya. Jadi teman-teman ketika nantinya menjadi orang tua atau saat ini sedang menjadi orang tua, pastikan menjadi orang tua yang tidak otoriter, yang memahami bagaimana karakter, kemampuan, dan potensi dalam anaknya, sehingga kita sebagai orang yang lebih dewasa itu tidak justru mengkebiri atau membuat anak-anak kita itu harus merelakan potensi dan kemampuan mereka hanya karena ego kita sebagai orang yang lebih dewasa seperti itu. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu tentang teacher centered learning. Jadi pembelajaran yang berfokus kepada guru. Teacher center adalah sebuah paradigma berupa pendekatan pembelajaran dalam dunia pendidikan, yaitu guru selaku pakar di bidangnya memfokuskan diri untuk menyampaikan transfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa. Harden dan Crosby 2000 dalam O'Neill and McMahon 2005. Nah, biasanya model pembelajaran dalam TCL ini yaitu guru hanya guru sebagai orang pertama dan orang satu-satunya nih. Jadi ketika pembelajaran konvensional dulu kita bisa melihat bahwasanya guru berceramah di dalam murid, kemudian siswa hanya duduk dia mendengarkan, bahkan jarang ada nih yang mau bertanya atau berani bertanya karena menganggap
terlalu segan kepada gurunya, takut salah dan lain sebagainya. Kemudian siswa mencatat, guru menulis di papan tulis, siswa mencatat, kemudian pemberian tugas. Nah, tipikal pembelajaran seperti ini menjadikan siswa itu terarahkan untuk menjadi pribadi yang bisa dikatakan eh, tidak kreatif seperti itu. Kenapa? Ya, karena mereka hanya menjalankan apa yang sistem atau pendidik arahkan seperti itu. Mereka dikekang untuk mencari sumber informasi sendiri, belajar sendiri bersama teman-temannya dan lain sebagainya. Dan biasanya pendidikan dengan TCL ini hanya berfokus ya ini kegiatan utamanya, ceramah, siswa mencatat, pemberian tugas seperti itu. Kemudian dalam TCL siswa menjadi kurang mampu nih mengapresiasi ilmu pengetahuan ya. Karena dia belajar karena bisa dikatakan terpaksa atau mengikuti alur yang diberikan oleh guru. Jadi dia kurang mengapresiasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa takut berpendapat. Otomatis seperti yang saya katakan tadi. Ketika TCL, siswa terlalu segan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat mereka karena ya pembelajaran hanya berfokus kepada guru menerangkan seperti itu. Dan di dalam kelas itu guru terlalu dominan sehingga siswa segan untuk bertanya karena bisa ditakut ketika berpendapat takut jika dijudge argumennya salah dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, tidak berani mencoba hal baru. Ya, karena minimnya sumber informasi itu tadi. Jadi siswa menjadi bisa dikatakan apa ya, bukan fobia tapi bisa dikatakan sedikit alergi dengan hal-hal baru. Tidak berani untuk mengambil resiko dan explore kemampuan dalam dirinya seperti itu. Keempat, menjadi siswa yang pasif. Of course ya, karena kebiasaan yang diterapkan di sekolah itu hanya menerangkan, mengerjakan tugas, mendengarkan, duduk sepaneng, seperti itulah. Dan yang kelima, daya kreativitas siswa juga rendah, otomatis ya guys. Kemudian, solusinya bagaimana sih? Nah, dalam kurikulum Merdeka juga sudah diterangkan, dan di sini sudah ada nih tentang Student Central Learning atau SCL. Priyatmojo 2010, Student Central Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran. Nah, sudah pantasnya kita sebagai pendidik nih, dan hal apa sih pembelajaran yang cocok untuk Gen Z sekarang? Sudah saatnya kita itu melakukan pembelajaran di dalam kelas itu berfokus kepada kebutuhan murid, kemampuan murid, potensi murid, dan bagaimana kita bisa memberikan metode pembelajaran yang relevan dan kontekstual dengan uh, keadaan dan situasi murid itu sendiri. Ini seperti siapa? Karakteristik metode SEL itu seperti apa sih? Ya, biasanya pembelajaran SEL itu lebih aktif, interaktif, kemudian siswa lebih mandiri, kemudian kolaboratif, kooperatif, dan kontekstual. Kiranya ini adalah beberapa karakteristik metode pembelajaran SEL. Nah, ini model pembelajaran yang digunakan dalam SEL yaitu yang pertama small group discussion. Nah, nih. Kemudian yang kedua tentang simulation and demonstration. Siswa diberikan kesempatan untuk mensimulasikan apa yang mereka pelajari, kemudian mendemonstrasikan. Kemudian yang ketiga tentang self-direct learning. Siswa belajar dengan kemampuan dirinya sendiri, belajar secara mandiri. Kemudian yang keempat adalah cooperative learning, collaborative learning, contextual interaction, problem based learning, dan lain sebagainya. Dan kenapa sih kita perlu menerapkan pembelajaran SEL? Yang pertama, siswa dapat termotivasi untuk mencari informasi baru. Sehingga siswa di sini muncullah beberapa sifat nih kalau kita berpikir. Pertama, motivasi untuk belajar, kemudian yang kedua, bagaimana dia dapat mengeksplorasi kemampuan dalam dirinya, itu yang lebih penting. Dan yang kedua tentang siswa terlatih untuk berpendapat di kelompok. Nah, dengan pembelajaran SEL yang biasanya kolaboratif, siswa akan berani nih untuk berpendapat seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif
Keempat, siswa dapat membangun pengetahuan baik secara individu maupun kelompok. Dan kelima, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, sudah zamannya sekarang itu guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Murid jadi pemeran utama. Tentu, hal ini tidak bisa dilakukan 100% nih untuk keadaan situasi tertentu. Perlu pendampingan dan pengarahan juga dari guru. Tapi kita perlu ingat, di sini guru hanya sebagai fasilitator. Artinya ketika murid kita masih bingung nih mau kemana, mau bagaimana, kita hanya berperan untuk memantik murid supaya tahu nih, oh kamu ke sana loh arahnya. Apa sih yang kalian lakukan? Oh inilah yang harus teman-teman peserta didik lakukan. Itu adalah peran guru saat ini. Dan kemudian yang kelima ini adalah kurangnya menerapkan nilai dan budaya Indonesia ya. Jadi nilai-nilai perkembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karakter atau nilai-nilai budaya dalam pembelajaran di Indonesia, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, keras, kreatif, dan mandiri. Seperti itu ya guys. Jadi itu adalah beberapa ciri-ciri atau karakter atau nilai dan budaya pembelajaran di Indonesia yang perlu kita tekankan lagi dalam menerapkan metode pembelajaran. Karena apa? Budaya di sisi lain itu juga adalah suatu hal yang berbanding lurus dengan pendidikan. Nah, pendidikan yang kita terapkan akan tumbuh atau muncul budaya-budaya yang nantinya dibiasakan oleh murid itu sendiri ketika nantinya berkehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, pendidikan yang kita terapkan harus memperhatikan budaya-budaya dan karakter bangsa nih, supaya peserta didik kita itu tidak lupa akan karakter dan pribadi mereka sebagai masyarakat di Indonesia seperti itu. Hanya religi, jujur, kemudian toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, bagi apa sih sebenarnya peran kebudayaan? Yang pertama, budaya berfungsi mengatur manusia, khususnya dalam vertikal laku ya. Of course, dengan adanya ketika kita mendengar istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, setiap negara atau setiap lingkungan itu memiliki budaya mereka sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, itu biasanya berperan banyak dalam mengatur kehidupan dan dalam bertingkah laku kita manusia sehari-harinya seperti itu. Kemudian yang kedua, salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial yang disajikan dasar bagi manusia dalam bertingkah laku. Dan yang ketiga adalah setelah karakter terbentuk, kemudian fokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas, dan inovasi, serta kolaborasi dan kerjasama. Jadi pada intinya, kesimpulan tentang bagaimana sih hal-hal yang membelenggu, kemudian membelenggu siswa dalam belajar. Kita perlu mengetahui dulu nih konotasi membelenggu di sini adalah bukan makna sebenarnya dalam artian siswa itu dikekang, tidak diberikan hak untuk belajar seperti zaman kolonial. Seperti itu yang sudah kita dengarkan ya di video sebelumnya, bahwasanya pembelajaran pada waktu Belanda dulu itu kita mengetahui bahwasanya pembelajaran hanya ditujukan kepada strata sosial tertentu, yang mana hak-hak untuk belajar di masyarakat di kalangan bawah atau masyarakat pribumi pada saat itu masih dikekang atau hanya berbasis pada pembelajaran-pembelajaran dasar yang dimanfaatkan sebagai uh, penjajah pada waktu itu, kolonial Belanda, dimanfaatkan sebagai pekerja-pekerja pabrik, pekerja-pekerja kasar waktu itu. Nah, jadi pada saat ini ada nggak sih sebenarnya praktek pembelajaran yang membelenggu? Membelenggu di sini adalah konotasi bagaimana penerapan pembelajaran yang belum berfokus kepada kebutuhan murid. Jadi penerapan pembelajaran yang belum berfokus kepada kebutuhan murid bisa dikatakan hal tersebut masih membelenggu dalam tanda kutip kemerdekaan murid untuk belajar itu sendiri. Jadi, model pendidikan seperti apa sih yang dapat kita tawarkan? Kesimpulannya adalah model pendidikan untuk melepaskan belenggu
dan memerdekakan peserta didik adalah dengan menerapkan model pendidikan student center yang berfokus pada kebutuhan peserta didik, yang kemudian dapat dikolaborasi atau dielaborasikan dengan model pembelajaran lain seperti discovery learning, diskusi kelompok, dan contextual learning, atau metode-metode pendidikan yang mendukung penerapan pembelajaran student center lainnya, seperti itu. Mungkin cukup